Ujian nasional sudah dihapus dan diganti menjadi ujian asesmen nasional yang mulai dilaksanakan tahun 2021. Asesmen nasional dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya konvergensi IT dan OT, big data atau analisis, AI, dan pabrik cerdas. Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Pertama, asesmen kompetensi minimum, mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kedua, survei karakter, mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Terakhir, survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen Nasional 2021 diikuti oleh murid, guru, dan kepala satuan. Murid atau warga belajar memiliki ketentuan yang terdiri dari untuk persekolahan peserta adalah sampel siswa kelas 5, 8, dan 11 atau dipilih secara acak. Untuk pendidikan kesetaraan peserta adalah warga belajar kelas 6, 9, 12 yang memerlukan. Setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kewajiban guru: semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Dan kewajiban kepala satuan pendidikan: semua kepala satuan pendidikan mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Asesmen nasional mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Mengapa mengukur literasi dan numerasi? Literasi membaca dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Mengapa juga mengukur karakter? Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai atau value, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Hasil asesmen nasional 2021 digunakan menjadi 2 poin. Pertama, pemetaan mutu sistem pendidikan yang terdiri dari hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Kedua, ujian penyetaraan. Khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Yang digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah, dan Kantor Kementerian Agama. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Selain itu, asesmen nasional memiliki koordinasi yang diperlukan seperti pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung, pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resource, penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD.
Asesmen nasional memiliki alokasi waktu seperti berikut. Hari pertama jenjang SD atau MI terdiri dari tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan di hari kedua terdiri dari tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Hari pertama jenjang SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK terdiri dari tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sedangkan di hari kedua terdiri dari tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Berikut rancangan jadwal pelaksanaan Asesmen Nasional atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosa di level individu murid. AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid. Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid atau teaching at the right level. AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. AKM nasional mempunyai fungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan yang mempunyai sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemendikbud. Pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Sedangkan AKM kelas memiliki fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik kelas 2 sampai 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru dan pelaksanaannya oleh guru di kelas. Berikut contoh jadwal AKM di tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Berikut contoh soal AKM 2021. Siswa memiliki kompetensi untuk menyajikan data dalam beragam bentuk, menginterpretasi data. Selain itu, siswa dituntut mampu bernalar terhadap informasi yang dimiliki untuk memberikan sebuah justifikasi. Berikut contoh soal UN. Wacana yang disajikan pendek dan tidak menggali pemahaman membaca secara utuh. Pesan dan inspirasi yang disampaikan oleh wacana kurang mendalam. Kompetensi yang diukur sudah sampai level interpretasi atau pemahaman, namun belum sampai level mengevaluasi akurasi dan kualitas wacana. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan AKM ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan internasional dan tetap mengutamakan kearifan lokal.